lunyu. Royo seger. Seger. Nek penak iki lho, Dah, karo ana watu grojol kuwi lho. Bane nang kono kuwi nek iso. Penak gua angkatan nang kono. Oke. Pakai begini. Astaga. Halo, ketemu lagi episode selanjutnya. Ini adalah jalur ngepam. Nah, kalau musim hujan ini oh lumayan lumutnya oh setengah senti duwe. Lunyu tenan ya loh, tapi kita harus bisa kontrol apa ya, enggak cuma motornya ya, tapi juga pengendalian apa ya, adrenalin kita, jadi enggak biar enggak begitu capek gitu ya. Dan sebisa mungkin kita jangan sampai nyurung atau apa ya, disurung pakai tenaga kita sendiri. Jadi biar ya paling sedikit lah, sedikit pakai kaki aja, jangan sampai kita pakai upper body. Kalau pakai upper body itu energi kita terkuras banyak, tapi kalau kita bantu pakai lower body itu energi kita nggak keluar banyak. Tapi kalau sudah pakai tangan, dada atau istilahnya gerak pinggang ke atas ya upper body itu. Alright, pinggang ke atas itu sangat menguras energi. Alon-alon pokoknya nek lunyu iki kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Sabar, kemudian kita harus lihat pattern itu kayak apa ya, lajur ya, lajur di jalur. Nah, lajur di jalur yang paling possible disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi mungkin teman-teman nggak pasti melewati lajur yang sama. Jadi ada yang sudah kemampuannya kayak pembalap enduro ya toh. Tapi kalau kita kan bukan pembalap, jadi kita punya apa ya istilahnya, apalagi saya yang sudah berusia ya, jadi main safety, main aman, yang penting endurance kita terjaga, heart rate kita terjaga gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan lah. Nah, nek kesel yo leren. Istimewa. Oke. Pokoknya Oke, alright. Yes. Selanjutnya Mas Nanda. Oke. Mas Nanda. Jadi teman-teman buat yang belum pernah main ke Pajangan, jalur Pajangan, jalur yang ini memang kesannya itu datar ya. Padahal ini kan sebenarnya nanjak dan banyak batu-batunya itu ya. Dan kalau dari bawah itu sudah terlihat hijau gitu. Oke, Mas Nanda, yes. Oh, oke. Tetap glonyor. Oke. Baleni kira-kira ya Mas kena. Mundur ke kono kae baleni meneh.
mundur tak? Baleni bae. Gimana? Lakon apa ya Kimon? Aduh. Belum bisa aku. Ya ada, diwangi ora? Oke. Hah? Aduh. Ganggu anu buru tenang. Oke, ini pergantian joki. Pergantian joki, oke. Ini saya coba naikin motornya Mas Nanda. Alright, yes. Yap. Padahal pengeremannya bagus sebenarnya, itu ya. Pengeremannya masih bagus, cuman memang lunyu, jadi di rem itu ya tetap delonyor ya. Tetap delonyor. Nah, ya lunyu memang gitu ya. Nah, kan hijau-hijau batunya itu batu apa ya? Batunya ada yang kecil, ada yang besar dan trap, itu modelnya trap-trapan gitu ya. Dan batunya itu bisa ada yang goyang, ada yang enggak. Jadi ketika ada yang melengsek sithik, wah itu langsung meletre itu. Apalagi pakai build up ya, yang belum terbiasa istilahnya di jalur super slippery gini, memang perlu effort atau harus momentumnya itu harus tepat gitu ya. Alright, ini saya mencoba. Oke, akhirnya sampai sini. Slippery, yes, tapi bisa di recover. Misalnya pakai recovery teknik, jadi kita harus mempelajari sumbunya. Nah, sumbunya jadi kontrol traksinya sama lajurnya kita baca gitu ya. Traksinya debitnya gimana, kemudian caranya bagaimana, breaknya di mana. Nah, ya toh, jadi mudah gitu ya. Jadi bisa di recover, istilahnya bisa di recover. So Inggris. Tapi memang itu tekniknya ya. Oke, kita akan coba pivot turn. Oke. Jujung apa? Jujung apa? Di dalam lho. Ya kamu pun nang dalam. Ayo laran sok ngene. Ayo bro. Buat yang apa ya, seperti aku nya sudah terbiasa misalnya mengendalikan motor, bisa dibilang motor apapun pernah tak coba ya dua tak ya, dua tak karbu, dua tak injeksi, 300 cc, 250, 150. Nah, jadi build up yang dari 150 sampai 302 tak itu udah pernah nyoba. Kemudian walau itu injeksi sama karbu ya. Kemudian dari 4 tak ya. Woi, Mas Musin ini, yes. Oke, jadi mungkin yang sudah terbiasa pegang build up sudah tidak bingung lagi, istilahnya yang sudah apa ya, mengerti basicnya, kemudian kita harus bagaimana. Dan satu lagi, ya aku Ramaido itu apa? Ramaido itu tidak memungkiri ya, tidak memungkiri bahwa motor enduro itu rata-rata tuh tinggi gitu ya. Ternyata itu memang tinggi, rata-rata memang tinggi. Jadi dari wheelbase-nya, kemudian sumbu motornya itu juga lebih panjang. Kalau nggak salah 1482 mm gitu ya. Jadi kalau tinggi badan gue ini yang 170 cm pun kontrol traksinya itu agak mikir gitu ya. Maksudnya perlu mikir, perlu mencari titik sumbunya. Nah, kalau dipakai wong londo sana kan di atas 180 semua, dan berat badan mereka itu sekitar 190 sampai 100 lebih dikit gitu ya. Padahal mereka nggak gemuk ya, istilahnya masih tergolong kurus atau skinny atau normal gitu, badan normal gitu ya. Jadi ya
mereka enak makainya, ngontrol traksinya enak. Tapi kalau aku yang pakai dengan berat badan yang cuma 60 kilo, sedangkan tinggiku hanya 170, ya pasti akan lebih effort gitu ya. Jadi mikir apa ya istilah ini, wheelbase-nya kepanjangan dan sebagainya. Tapi jangan salah bahwa memang wheelbase motor enduro itu memang panjang, jadi ora gampang dan ada alasannya lah. Nah mungkin teman-teman bisa browsing kenapa motor enduro itu 1482 mm dan minimum sekitar 1460-an lah. Bisa dikatakan 1450 lah. Nah bisa dikatakan wheelbase paling pendek itu segitu. Dan motor trial pun itu juga kelihatannya kecil ya, trial itu juga panjang gitu ya, nggak sependek motor dual purpose yang beredar di Indonesia. Itu bahkan bisa dibilang lebih panjang gitu ya secara wheelbase, walaupun kelihatannya motornya itu pendek. Oke, ini Mas Fendi mencoba menaikkan motornya Mas Andrew. Ya, tetap melindir. Oke, Mas Andrew KW Swidak Rolas. untuk motornya Mas Andrew ini KTM EXDF 250 2019, jadi sudah injeksi teman-teman. Tidak bakar lagi, sudah injeksi yang mungkin bisa dikatakan kalau aku merasakan itu sudah smooth, jadi nggak galak gitu ya. Alright, yes. Enak jatuh motornya halus tenang. Tidak ada kata-kata. Ini sesek ya, hanya beda dari gaji. Bedanya Bedanya dikungkum hari ini panas seperti itu. orang panas. Anyep. Bagaimana? Oke, dan akhirnya Mas Fendi menyerah. Dan tampaknya harus ganti pemain. Ganti pemain lagi. Oke, ini kita sekaligus belajar bersama. Bukan hanya belajar controlling motor, gimana cara ngelola traksi, kemudian milih lajur dan sebagainya, tapi kita juga harus belajar mengontrol psikologis ya, tetap happy, tetap santai, tetap tetap seneng lah ibaratnya, karena kita carinya tuh seneng gitu ya, nggak stres kalau kita ya. Yes. Alright, yeah, okay. Yes. Nah. Oke, pelan-pelan ini aku mencoba untuk menaikkan di jalur ini ya. Lunyu piye ya. Yes. Kemudian kalau kita gasnya itu istilahnya ngetrilnya atau trabasnya, gasnya itu dibekali dengan teknik dasar yang bisa kita kembangkan sesuai kebutuhan di jalur gitu ya, bisa kita develop, bisa kita increase ability, mobility, kemudian skills dan
sebagainya tuh jadi satu kesatuan. Jadi ada obstacle, ada refleks, ada macam-macam lah. Itu ada basic dasarnya kalau main. Nah, mungkin kalau aku pribadi karena aku sering ngajar anak-anak, teman-teman gitu ya. Jadi aku bekali, aku udah belajar banyak, istilahnya seperti itu ya. Pengalaman lah ya, pengalaman belajar banyak dari pengembangan teknik-teknik dasar yang sebenarnya itu melandasi kita bermain olahraga ekstrim. Nah, basicnya sih seperti itu, basically. Dan teman-teman yang mau belajar atau yang baru saja main ya toh, atau yang sudah lama main pengen main lagi, tenang aja, kita nggak pernah ngeprank, nggak pernah dilomprongke atau dan sebagainya, karena kita tahu bahwa kita resikonya main seperti ini itu memang resikonya sangat gede. Nah, dari fisik, dari kemampuan endurance masing-masing dari teman-teman kan beda-beda ya. Kalau yang sudah terbiasa itu kan yo nyantai-nyantai wae ora kentekan tenaga. Tapi kalau yang belum terbiasa mungkin bisa dengar-dengar tenanan ya. Kayak Mas Andrew dodonnya anyep dan sebagainya, memang mengkis-mengkis. Mas Wendy tadi sudah tele-tele ya. Kita kehabisan air semua, bahkan jujur aku nggak bawa air ini. aduh ya. Nah, jadi ya kita harus saling membantu ya, saling membantu. Kalau ada yang nggak bisa kita bantu dan sebagainya. Nah, kita juga harus saling sapa sama warga ya, memang jalur buat warga cari rumput ya toh, dan sebagainya lah, buat pakan ternak dan sebagainya. Ini tinggal satu rider kita, sembalap kita, Mas Muhsin. Piye? Tunjukkan kemaluanmu. Nah, banyak teman-teman yang istilah ini salah menduga sebenarnya. KLX 230 itu kan ada seri macam-macam ya. Kalau R itu enteng. Kalau yang ada license-nya itu yang bisa dipakai untuk di jalan raya itu memang motornya berat. Kayak CRF 150L. Nah, motor yang aku pakai itu memang berat. Tapi kalau yang ini yang dipakai Mas Muhsin ini, KLX 230R itu enteng. Nah, dan menurutku dia punya ground clearance yang rendah, itu yang pertama. Yang kedua, sumbunya itu juga pendek. Jadi kita harus tahu benar-benar karakter motor KLX 230R ini gitu ya. Sebelum kita gas kita harus bagaimana. Oke, istimewa. Kontrol yang baik. Kontrol yang baik. Oke. Hah? Oh ya lah. Diangkat munggah, kirim ngarep angkat munggah. Nah, angkat meneh ning sikilmu kuwi. Nah. Kayu kok lu. Tuh kan enteng ya, jadi nggak butuh tenaga yang super power gitu ya. Oke, jadi basic dasarnya basically kita harus pilih pattern atau lajur yang possible kita lewati sama motor kita, terutama bisa dilewati ban depan dan ban belakang, karena belum tentu seperti halnya Mas Muhsin tadi, ban depan itu lewat, ban belakang itu belum bisa lewat gitu ya, belum tentu bisa lewat. Jadi kita harus bisa mengiro-iro apa ya, memprediksi. Suaraan enggak? Tenanan. Tenanan juga akhirnya. Aduh.
iso iku. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Aduh, sangat menghibur sekali. Gulung komeng pokoknya jatil lah. Kenapa bisa jatil teman-teman? Nah, ini adalah karena yang pertama disebabkan karena sumbunya itu pendek gitu ya. Mungkin sekitar 1100 berapa itu ya, berapa milimeter gitu. 1100 berapa milimeter. Aku kurang begitu paham ya kalau KLX 230R ini sumbunya berapa, tapi menurutku dari apa penampakannya itu memang sumbunya itu pendek, jadi gampang jeplak, istilahnya gampang jeplak. Kita posisi di belakang sedikit aja, kalau kita posturnya Mas Musin juga tinggi juga ya, itu begitu neng buri sidik langsung mumbul motornya. Nah kayak gitu ya. Jadi kita juga harus mengerti, oh ini aku pakai motor yang sumbunya pendek, jadi yo koyo jeplak-jeplak karuan gitu ya. Kemudian kita pakai motor yang bisa dibilang kalau ini motornya smooth dan badak gitu ya, smooth tapi badak. Nah oke. Tunjukkan Kita aksimu. prepare persiapan aksi dari Mas Musin lagi pakai KLX 230R nya. Oke. Gampang. Nah ini dia. Kenapa motor tadi nggak boleh miring dan sebagainya ketika kita rakinya turun dan sebagainya, karena mesti blender, apalagi di jalur-jalur yang licin gini ya, miring sedikit mesti blender karena gripnya, ban grip, istilah grip dari bannya itu nggak full, nggak rata. Oke. Istimewa. Brodol. Oke. Bener munggah. Ayo tekan gini. Awes luar biasa. Luar biasa. Oke, setelah kita masuk jalur ngepam ya, kita lanjut perjalanan menuju ke aliran sebuah sungai kecil ya, aliran air terjun di Pajangan Bantul. Nah, oke, tapi kita saksikan di episode berikutnya. Thank you for watching. See you again.